Setiap tahun pas bulan suci Ramadan mau berakhir, jutaan orang di Indonesia tuh memulai sebuah perjalanan yang, wah, kolosal banget. Dan ini bukan sekedar liburan biasa loh, ini adalah tradisi yang udah mengakar kuat, sebuah perjalanan hati yang kita kenal sebagai mudik. Seringnya, semua itu berawal dari satu pertanyaan simpel ini. Hayu, mudik, ayo pulang kampung. Cuma satu ajakan akrab kayak gitu, tapi bisa memicu salah satu pergerakan manusia tahunan terbesar di planet ini. Luar biasa kan? Jadi, apa sih sebenarnya inti dari tradisi tahunan ini? Kenapa jutaan orang rela banget ya menempuh perjalanan yang sebegitu menantangnya? Nah, yuk kita telusuri bareng-bareng makna di balik perjalanan pulang yang fenomenal ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Gampangnya, mudik itu adalah tradisi tahunan, di mana masyarakat Indonesia, terutama yang kerja atau tinggal di kota besar, pada balik ke kampung halaman mereka. Tujuannya, buat merayakan Idul Fitri atau Lebaran bareng keluarga besar. Tapi pertanyaan terbesarnya tuh kenapa? Kenapa orang-orang ini rela ngelewatin begitu banyak kesulitan cuma buat perjalanan ini? Apa sih yang mendorong mereka setiap tahun buat menghadapi semua tantangan itu? Dan rintangannya tuh beneran gak main-main. Coba deh bayangin, ongkos perjalanan yang tiba-tiba meroket. Antri tiket dari subuh, desak-desakan di bus atau kereta, sampai macet total berjam-jam yang bener-bener nguji kesabaran. Tapi anehnya, itu semua seakan bukan halangan. Nah, budayawan Yakob Sumarjo punya kalimat yang pas banget buat ini. Harta dunia bisa dicari, tetapi berkah rohani mudik itu tak bisa dibeli. Ini dia intinya. Motivasi di baliknya itu bukan soal materi, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Soal batin, soal emosi. Soalnya, mudik itu lebih dari sekedar pindah dari titik A ke titik B. Ini tuh perjalanan batin. Perjalanan buat nyambung lagi sama akar kita, minta maaf sama orang tua dan yang lebih tua, dan ngeratin lagi ikatan keluarga yang mungkin sempat kendor karena kesibukan dan jarak. Sekarang, kita coba lihat dari skala yang lebih besar ya, skala nasional. Seberapa masif sih sebenarnya pergerakan manusia ini? Jawabannya, siap-siap kaget ya, benar-benar mencengangkan. Lihat angka ini. Proyeksinya untuk tahun 2026 nanti ada 143,92 juta orang yang bakal melakukan perjalanan mudik. Ini bukan cuma angka besar, ini adalah pergerakan massa yang gila-gilaan gedenya. Angka tadi itu artinya lebih dari separuh populasi Indonesia loh. Tepatnya 50,6% bergerak di waktu yang hampir bersamaan. Coba bayangin, setengah negara lagi di jalan. Tantangan logistiknya juga nggak kebayang. Puncak arus mudik itu diperkirakan terjadi di H3 Lebaran. Di hari itu aja, ada 21,97 juta orang yang bergerak barengan. Itu tuh kayak mindahin seluruh populasi Australia dalam satu hari. Sebuah penelitian dari Andre Moller nemuin ada dua motivasi utama di balik mudik. Yang pertama, ya udah jelas, buat silaturahmi, ketemu orang tua dan saudara, saling maaf-maafan. Tapi ada motivasi kedua yang nggak kalah menarik nih. Buat banyak perantau, mudik itu sekaligus jadi momen buat nunjukin hasil kerja keras setahun di kota. Bawa oleh-oleh, pakai baju baru, bagi-bagi angpau, itu semua bukan sekedar hadiah. Itu adalah simbol kesuksesan, cara berbagi rezeki. Ini juga nunjukin gimana dinamika sosial ekonomi antara kota dan desa, yang kadang ya bawa ekspektasi dan tekanan sosial tersendiri. Oke, dengan pergerakan segede ini, gimana cara ngaturnya? Nah, sekarang kita lihat gimana Indonesia sebagai sebuah negara ngehandle tugas logistik yang super rumit ini. Tiap tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ngerahin sebuah operasi gabungan raksasa yang namanya Operasi Ketupat. Ini adalah upaya nasional yang super terkoordinasi buat ngatur lalu lintas dan ngejaga keamanan jutaan pemudik di jalan. Slogan resmi operasinya itu, mudik aman, keluarga bahagia. Simple tapi kena banget. Tujuannya jelas, mastiin semua orang sampai ke kampung halaman dengan selamat, biar bisa kumpul dan bahagia bareng keluarga. Salah satu solusi paling kreatif itu datang dari Jawa Barat. Jadi buat ngurangin macet dari angkot dan becak di titik-titik krusial, pemerintah di sana malah ngasih kompensasi uang ke para supirnya. Buat apa? Biar mereka istirahat aja di rumah selama puncak arus mudik. Cerdas banget kan? Setelah ngelewatin semua perjuangan di jalan dan semua upaya logistik skala nasional, kita kembali lagi ke intinya.
Apa sih sebenarnya tujuan akhir dari perjalanan yang panjang dan melelahkan ini? Dan mungkin rangkuman terbaik justru datang dari seorang anak umur 11 tahun bernama A.A. Akil. Dia bilang, uang bisa dicari, materi bisa dibeli, tapi mudik bareng keluarga tidak bisa dibeli. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Nah, ini dia yang paling penting. Tujuan akhir mudik itu sebenarnya bukan sebuah titik di peta, tapi momen pertemuan itu sendiri. Momen saat kita bisa meluk orang tua, bercanda sama saudara, dan kumpul lagi sama orang-orang yang kita sayang. Pada dasarnya, mudik itu adalah cara kita buat ingat lagi dari mana kita berasal, ke siapa kita berutang kasih sayang, dan kemana, pada akhirnya, kita semua akan benar-benar kembali. Semua ini ngebawa kita ke sebuah refleksi ya, karena terlepas dari budaya atau negara asal, tema pulang ke rumah itu sifatnya universal. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Perjalanan apa dalam hidup Anda yang rasanya tak ternilai harganya?